Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih butuh salam yang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, aga karebaki semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya senang sekali saya Mehmet Gunawan kembali bisa menjumpai Anda dalam program Ngobrol Politik edisi Senin 18 November 2024. Tentunya beberapa menit ke depan kita akan ngobrol, membahas banyak hal terkait dengan tema yang sudah kita angkat pada sore hari ini, yakni penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas. Boleh saya minta tepuk tangannya teman-teman sekalian? Luar biasa, terima kasih. Nah, tentunya tidak hanya saya dan juga narasumber Tribuners, di sini juga sudah hadir teman-teman audiens kita yang merupakan mahasiswa magang Tribun Timur. Halo, boleh sapa-sapa dulu ke kamera semuanya. Selamat sore. Oke. Nah, selain para teman-teman mahasiswa juga turut hadir narasumber kita. Izin perkenalkan Bapak Muhammad Adnan Tahir yang merupakan Sekretaris KPU Sulsel. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semangat ya untuk H-9 Pak ya? Harus Selalu semangat pastinya. Nah Pak, pada sore hari ini seperti yang tadi sudah saya highlight di awal bahwa kita akan berbicara banyak hal terkait dengan tema kita. Penyelenggara berintegritas dan pilkada berkualitas. Untuk itu terlebih dahulu saya mau sedikit membacakan pengantar teman-teman Tribuners. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini merupakan H-9 ya, kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada Rabu 27 November mendatang. Nah, tepat pada hari itu kita semua harus menggunakan hak pilihnya kita untuk memilih kira-kira siapa gubernur ataupun juga bupati, wali kota yang masing-masing kita pilih nantinya untuk memimpin daerah kita beberapa tahun ke depan. Untuk itu terlebih dahulu sebelum kita mulai diskusinya Pak, saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua yang hadir di Studio Tribun Timur pada sore hari ini untuk fokus ya nyimak pembahasan kita, dan mohon maaf boleh izin di silent HP-nya terlebih dahulu. Nah, dan sebentar kita akan membuka juga sesi pertanyaan yang pastinya akan ada jihadiahnya. Jadi teman-teman saya harapkan fokus menyimak pembahasan kita dan bertanya kalau misalnya ada yang tidak kita kurang paham atau perlu mungkin penjelasan dari narasumber kita pada sore hari ini. Sekali lagi tepuk tangannya boleh teman-teman semuanya? Iya, biar kita semangat ya. Nah, Pak Adnan, seperti tema kita ya, penyelenggara berintegritas dan juga pilkada berkualitas. Kalau kita ambil dari kata dasar integritas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran itu sendiri. Dan juga kalau untuk dari kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tribuners itu diartikan derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dan sebagainya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai integritas penyelenggara dan juga kualitas pilkada itu sendiri, kita tidak ada salahnya tahu terlebih dahulu, gali lebih dalam dengan siapa kita pada sore hari ini. Nah, Pak Adnan mungkin bisa cerita sedikit seperti apa perjalanannya menjadi sekretaris KPU. Sebelumnya mungkin Bapak menjabat sebagai apa dan di mana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama mungkin kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini di Studio Tribun Timur. Dan selanjutnya mungkin saya tidak lupa mengucapkan terima kasih ke Tribun Timur yang mengundang kami untuk
bincang-bincang terkait dengan politik secara umum dan pilkada secara khusus. Nah, ini bagi kami merupakan sarana sosialisasi juga di pelaksanaan pilkada ini. Nah, saya di KPU itu sejak tahun 2003 Februari. Jadi saya sebelumnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf Pak, tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Iya. Oh, Jadi oke, sejak pemilihan langsung pertama. Ya, betul. Jadi pada saat itu ketua kami Pak Aidi Ramin Daud, mantan pejabat di Kemenkumham yang lalu, sudah pensiun. Sebelumnya saya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Badan Litbang daerah. Kemudian karena dulu sekretariat KPU itu baru terbentuk dan belum memiliki staf, oleh karena itu Pemda diwajibkan untuk membantu KPU untuk meminjamkan tenaganya atau pegawainya untuk mengurus pelaksanaan pemilu pada saat itu. Dan saya termasuk orang yang diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk masuk membantu KPU dalam melaksanakan pemilu. Mulai dari staf di sana Pak, 2003, kemudian saya lupa tahun-tahun yang jelas, jadi kepala subbagian, kemudian kepala bagian. 2008 kemarin, di 2009 awal Februari dia angkat sebagai sekretaris KPU Provinsi definitif. Jadi baru 2019 baru jadi sekretaris. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap. Saya tidak tahu karena kedepannya nanti ini kan saya ini saat ini status saya sudah pegawai pusat atau vertikal KPU. Jadi tergantung kebijakan pimpinan di pusat. Setelah ini apakah digeser atau bagaimana ya. Kalau digeser sebagai PNS ASN ya harus ikut. Dan mudah-mudahan karena saya ini kan tinggal 4 tahun lah memasuki usia pensiun. Karena saya bekerja di Pertamina tahun 94. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bekerja dengan baik. Mungkin untuk sementara. Iya, jadi berawal di tahun 2003 ya, dimulai dari staf, kemudian naik lagi jadi kepala subbagian dan sampai pada tahap sekretaris KPU Provinsi Sulsel ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adnan, luar biasa. Nah, setelah mendengar perjalanan singkat dari Pak Adnan sehingga menjadi sekretaris, kita masuk pada topik pembahasannya kita nih Pak, yakni penyelenggara berintegritas. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita simpulkan adalah kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Nah, lalu kemudian seperti apa penyelenggara berintegritas menurut Pak Adnan itu sendiri? Apakah ada penyelenggara yang tidak berintegritas? Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin pertama saya mungkin bukan tidak tema besarnya ini kan penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas. Ya. Nah, begini mungkin yang perlu kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral itu paling tidak ada 5 unsur yang perlu. 5 unsur. Ada 5 unsur. Ada 5 unsur. Salah satu unsur ini penyelenggara. Penyelenggara, ya. Betul. Yang pertama regulasi yang baik. Nah, ini kan menjadi dasar pelaksanaan. Kemudian yang kedua birokrasi yang netral. Nah, kemudian berikutnya pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kemudian selanjutnya selain pemilih juga peserta yang mengikuti aturan. Kemudian yang terakhir penyelenggara yang berintegritas. Nah, ini kan salah satu elemennya. Salah satu unsur karena ya. Paling tidak 5 elemen ini Betul. yang harus baik. Karena meskipun penyelenggara berintegritas, kalau yang 4 lainnya ini tidak jalan ya. Betul. Tetap pincang saja, jadinya Pak ya. Iya, makanya saya bilang tadi harusnya
judul besarnya atau tema besarnya ini kan harus meliputi yang 5 ini. Ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, mungkin kita fokuskan Ya, saja di ini penyelenggara. malahan jadi pengetahuan baru lagi untuk Ya. teman-teman audiens yang hadir Ya, pada sore hari paling ini. tidak itu. Kemudian di penyelenggara sendiri kan ada 3. Ya, KPU, Bawaslu, DKPP. betul. Nah ini juga kalau cuma KPU yang berintegritas salah juga. Sama saja Iya, bohong sama Pak saja ya. bohong. Ya. Makanya sebenarnya ini kan harus simultan. Ada namanya collective awareness. Jadi keseluruhan ini harus mempunyai kepedulian terhadap pelaksanaan demokrasi elektoral yang baik. Nah itu kalau bagi saya ya memang mungkin terasa sulit karena kan ada beberapa faktor memang yang bisa mempengaruhi dari keseluruhan unsur-unsur ini tadi. Dan yang paling pokok memang itu penyelenggara. Nah kalau misalnya diregulasi baik, kemudian birokrasi kaca juga kan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu memang kelima unsur ini harus bersinergi untuk peduli terhadap pelaksanaan pilkada ini. Itu mungkin Ya. sebenarnya. Jadi soal penyelenggara berintegritas itu pastinya juga membutuhkan kolaborasi antar unsur yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, baik. Kemudian berbicara soal kualitas, pilkada berkualitas, apa tolak ukurnya sebenarnya Pak? Ya. Apakah salah satunya yang disebutkan tadi Bapak 5 unsur itu atau masih ada faktor-faktor yang lain? Artinya ini kan seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kolaborasi antar 5 unsur ini Ya. harus mencapai titik yang terbaik lah. Betul. Untuk dikatakan sebuah pilkada jadi berkualitas. Nah persoalannya kan apakah kelima unsur ini memang sudah diatur secara regulatif di dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Karena saat ini penyelenggara ini kan yang diikat dengan kode etik, hanya penyelenggara. Sekarang peserta bagaimana? Betul. Kemudian betul. pemilih bagaimana? Pemilih bagaimana? Nah, kalau birokrat kan sudah jelas juga. Ya. Terikat dengan undang-undang ASN. Nah ini yang 2 ini yang peserta dengan pemilih ini kan yang tidak terikat oleh kode etik. Karena kalau kita mau bicara etik sebenarnya, kalau menurut saya ini juga saya sampaikan juga dari pendapat Immanuel Kant bahwa seseorang yang melanggar hukum itu apabila orang tersebut melanggar hak orang lain. Tetapi orang yang melanggar etik ini itu pada saat dia berpikir untuk melanggar hak orang lain. Jadi etika itu kan lebih lebih tinggi derajatnya karena persoalan moralitas. Nah oleh karena itu kan untuk mengukur kadar etika ini kan yang agak sulit memang karena terkait dengan person, terkait dengan kepribadian masing-masing orang. Nah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa etik itu kan sebenarnya lebih peka karena baru berpikir sebenarnya sudah melanggar etik. Persoalannya siapa yang tahu pikirannya orang begitu. Betul Nah, itu sekali. kan nanti kita lihat pada saat misalnya terjadi pelanggaran, kan di situ sudah bisa dilihat ini penyelenggara ini memang dia punya niat untuk melanggar atau tidak sengaja. Nah itu kan kesulitan ini membedakan antara ini orang sengaja untuk melanggar etik atau memang tidak sengaja. Di situ tantangannya Pak ya. Itu dia. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulannya berbicara soal seperti apa penyelenggara berintegritas itu ataupun juga pilkada yang berkualitas itu lagi-lagi kolaborasi antar unsur yang tadi Bapak sebutkan ya. Betul. Nah, kalau misalnya salah satunya, kalau misalnya keempat-empatnya udah mantep nih, tapi yang satunya malah pincang, tetap aja sama aja bohong. Tetap betul. Betul Pak ya? Betul. Baik. Nah, kemudian ini kan pilkada serentak sisa 9 hari lagi nih Pak ya. Nah, seperti apa suasana internal KPU Sulsel hari ini Pak? Sudah mulai mungkin sibuk ke sana kemari ya. Seperti apa Pak? Jadi sebelum itu mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan artinya kalaupun misalnya tahu, mudah-mudahan lebih tahu lagi bahwa di penyelenggara KPU ini kan terdiri dari 2 elemen. Ya. Satu itu unsur komisioner yang punya kewenangan dalam memutuskan kebijakan. Di unsur sekretariat ini yang dipimpin oleh sekretaris itu kerjanya mengeksekusi kebijakan yang diputuskan melalui pleno. Itu. Di sekretariat ini kan ASN, ada PNS-nya, ada ada non PNS-nya. Nah ini kan kalau kita ASN sudah jelas karena ada undang-undang ASN
ada kode etik sebagai penyelenggara juga di dalam. Iya, jadi sudah jelas. Itu pun juga kan selama ini kami di sekretariat ini kan sepengetahuan saya sampai saat ini sudah ada beberapa, cuman kalau dibandingkan dengan misalnya oknum penyelenggara yang melanggar kode etik sudah banyak yang komisioner ini. Nah, situasi saat ini di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, kami sekarang ini kan pada tahap distribusi logistik. Kemarin tahapannya sudah pengadaannya, kemudian simultan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di bagian Parmas. Mohon maaf Pak, saya potong, sudah ada daerah yang clear mungkin? Kabupaten yang clear logistiknya tadi yang Bapak sebutkan? Untuk logistik saat ini belum. Ini masih ada di tingkat kabupaten kota. Oh iya. Masih tahap ini ya? Tahap sortir, kemudian packing, nanti H-7 paling lambat itu daerah-daerah tersulit, misalnya Selayar, kemudian Lu Utara, betul, kemudian Pangkep, yang jauh-jauh ini Pak ya? Iya, kemungkinan jalan duluan. Kemudian yang lain paling tidak H-3 baru H-3 baru ya. nyusul, betul. Karena ini kan terlalu cepat, ini barang turun juga kan kita khawatirkan juga Pak, betul sekali, betul. Itu mungkin untuk saat ini. Ya. Nah, kemudian sudah sejauh mana kesiapan KPU Sulsel khususnya di bagian kesekretarian dan bagaimana dengan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota, ini koordinasinya seperti apa? Ya, ini kan tugas kami di sekretariat adalah memfasilitasi komisioner dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi kami ini dalam memfasilitasi komisioner ini kan ada juga aturan umum yang kami gunakan dalam melaksanakan itu, karena kami kan sebagai ASN ini bertanggung jawab secara secara fungsional terhadap ketua, tapi secara administratif itu ke sekjen tanggung jawab saya. Karena ini terkait dengan pelaksanaan keuangan, kepegawaian, dengan tanggung jawab terhadap barang milik negara. Jadi itu mungkin yang perlu diketahui juga. Saat ini kami sudah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan didistribusi ke TPS melalui dari kabupaten ke kecamatan ke desa, kemudian ke H-1 itu dibagi ke masing-masing TPS. Iya, jadi sejauh ini seperti itu untuk tahapannya ya Pak ya. Nah, lalu kemudian berbicara soal anggaran, apakah sejauh ini mungkin ada kendala Pak? Seperti apa? Alhamdulillah kalau persoalan anggaran lebih dari cukup. Karena kemarin di perencanaan itu kami estimasi berdasarkan kalkulasi jumlah kursi dengan partai politik di DPR kemarin kan bisa sampai 6 pasangan calon. 6 pasangan calon, betul. 5 melalui partai politik, 1 independen. Tapi faktanya kan cuma 2. Itu pun yang diusulkan oleh partai yang ada di DPR. Jadi sejauh ini kalau untuk anggaran alhamdulillah terpenuhi semuanya, cukup sesuai dengan yang sudah dipaparkan, direncanakan semuanya ya. Betul. Nah, kemudian Bapak bagaimana bagian kesekretarian KPU melakukan penguatan internal jelang Pilkada serentak 2024 ini? Baik, yang pertama mungkin sebagaimana sudah ditegaskan, sudah disampaikan oleh pimpinan kami di pusat, bahwa kami selain sebagai penyelenggara juga sebagai birokrat ASN itu harus menjunjung tinggi juga netralitas. Dan itu alhamdulillah untuk di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan sampai saat ini kami belum menerima laporan bahwa ada oknum ASN KPU yang tidak netral sampai saat ini. Artinya paling tidak sampai saat ini alhamdulillah masih bisa netral pada posisinya masing-masing. Nah, itu kan Pak sangat rawan ya memang kalau misalnya kita berbicara soal ketidaknetralan ataupun juga pelanggaran-pelanggaran yang mungkin harus dihindari oleh para ASN, khususnya ASN di bagian kesekretariatan. Apakah seperti yang tadi Bapak bilang sejauh ini belum ada? Nah, mungkin Bapak bisa paparkan hal-hal kecil apa saja yang mungkin bisa memicu ketidaknetralan ASN itu tersebut? Sebenarnya
apa namanya ini semacam satu satu apa namanya satu koin Ya, yang memiliki dua sisi. Satu sisi kami harus netral sebagai apa namanya penyelenggara. pemilu. Di sisi lain kami ini kan masyarakat yang punya keluarga juga. Betul, betul. Nah memang dibutuhkan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan peserta pemilu ini. Ya, Kalau dari sisi saya, yang penting sebenarnya kita bisa membawa diri. Nah yang pertama seperti contohnya saya kalau persoalan di partai-partai, hampir seluruh partai ada saya punya teman. Nah kan mereka biasanya ngumpul di ruang-ruang terbuka, misalnya betul. tempat ngopi. Ya, Saya membatasi diri ke situ, bukan tidak mau, tapi kalau mereka menelpon biasanya saya sampaikan, mereka paham. ya, Mereka paham. Saya bilang kalau tidak ada pelaksanaan pemilu atau pilkada tidak ada masalah. ya. Sekarang paling tidak kita menjaga dirilah dalam berinteraksi dengan Betul. teman-teman di luar. Itu Untuk saat ini kita jeda dulu Pak ya, Ya, kita jeda. apa ya, Ya. menghindari kesalahpahaman. Nah, Tapi bukan memutuskan bukan memutuskan bukan, silaturahmi, itu yang perlu kita apa ya, kunci, karena jangan sampai misalnya relasinya Bapak, teman-temannya Ya. Bapak, kenapa saya ini itu Pak Adnan, Iya. nggak mau datang-datang ke sini, padahal memang Betul. ada sesuatu yang lebih penting untuk kita jalankan dalam persiapan pilkada ke depannya. Nah, baik teman-teman, tepuk tangannya dulu dong, sunyi banget. Luar biasa. Nah, seperti tadi janji saya di awal, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Apakah sudah ada mungkin yang dari tadi menyiapkan pertanyaannya atau sudah apa mengutip perkataan dari Pak Adnan, saya mau tanyakan itu sama Pak Adnan. Sudah ada? Boleh angkat tangan sekarang? Ayo. Oke. Kalau misalnya belum ada, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Nah, kemudian Pak, apa pesan kesekretarian? Ini saya agak pelan-pelan ngomongnya karena sering sekali tali-pali daku kalau sebut itu. Betul. Apa pesan kesekretarian KPU RI kepada KPU provinsi dan daerah jelang pilkada? Jadi sudah tegas oleh pimpinan bahwa siapapun yang terbukti melanggar netralitas pasti akan dikenai sanksi. Dan pimpinan di pusat memang telah membuktikan, seperti kemarin persoalan ketidaknetralan teman-teman oknum teman-teman sekretariat di Provinsi Sulawesi Utara. Memang ada yang cuman yang beratnya itu dipindahkan ke luar Sulawesi Utara. Kemudian dibebaskan dari jabatan. Nah itu memang sudah ada. Tapi kalau misalnya terkait dengan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu atau tindak pidana yang terkait dengan pemilihan, alhamdulillah belum ada. Jadi kemarin terkait dengan kode etik, karena ada beberapa memang oknum ASN di KPU di Sulawesi Utara itu terbukti melanggar dari hasil sidang DKPP, sehingga keputusan pimpinan dia dipindahkan di luar provinsi Sumatera Utara. Sulawesi Utara, betul. Ya, betul. Nah, menyambung dari tadi yang disampaikan Pak Adnan bahwa ada oknum ASN di Sulawesi Utara yang terbukti melakukan pelanggaran ataupun ketidaknetralan. Nah, itu seperti apa Pak kalau misalnya ada kasus yang mengatakan bahwa sudah apa ya, diduga melakukan ketidaknetralan, tapi oknum ini mengaku bilang dia tidak sengaja. Apakah tetap akan dikenakan konsekuensi yang ditentukan atau seperti apa Pak? Ya baik, untuk keputusan itu kan pimpinan di pusat itu mengambil kebijakan atau memutuskan sesuatu berdasarkan hasil sidang DKPP. Kalau hasil sidang DKPP terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar dengan sengaja, ya pasti ditindak. Kalau misalnya tidak kan pasti ada kalau di hukum pidana umum kan dibebaskan. Nah ini ada rehabilitasi nama baik. Nah itu mungkin yang sudah betul. Nah ini lagi-lagi menyambung soal ketidaknetralan itu kan ada, jadi apa ya, sensitif Pak ya, sensitif karena para oknum ASN atau para pemilih, para penyelenggara ataupun juga oknum ASN ini tidak boleh melakukan hal-hal kecil seperti yang tadi Bapak lakukan, mungkin
menghindar untuk Ya, kumpul-kumpul ya, dulu. Kemudian juga ada kasus juga ini petugas KPPS ya, teman saya, dia diberhentikan secara langsung karena waktu itu ada momen di mana dia spontan ya, fotonya itu Pak, dan apa ya, angkat jari gitulah. Nah itu memang juga sensitif Pak ya, iya, di iya, teman sama juga teman-teman penyelenggara ya, itu iya, juga tidak boleh iya, dilakukan. iya. Nah selain itu apa lagi Pak mungkin kira-kira? Sebenarnya paling yang paling sensitif itu pada saat ada kegiatan peserta pemilu atau pilkada ini yang dihadiri oleh teman-teman ini secara tidak sengaja. Tidak ada maksud untuk itu, Betul. hanya saja kan kalau sudah di framing oleh orang-orang ya Iya. bisa digoreng kiri Nah, kanan. kira-kira semisal kalau secara tidak sengaja juga nih Pak, ada oknum ASN yang mungkin like atau ya like aja postingan tuh. Ya. Nah itu apakah juga termasuk ketidaknetralan atau seperti apa Pak? Termasuk juga. ketidaknetralan. Karena itu disampaikan juga oleh pimpinan bahwa itu tidak Iya. boleh juga like. Oh, Iya. oke. Berarti sedetail itu Iya, Pak ya. iya. Jadi mulai dari pokoknya semua yang berhubungan dengan kita memihak pada Ya. satu paslon itu tidak boleh Ya. dilakukan sama sekali. Nah, kemudian seperti apa persiapan teman-teman KPU Pak, khususnya mungkin di bagian sekretariatan nanti dalam pas hari H-nya nih, itu seperti apa? Baik, terima kasih. Pada saat hari H sebenarnya kan kami juga tetap melaksanakan tugas. Namun sebelum itu kan kami harus melaksanakan pencoblosan dulu di Ya, masing-masing betul. TPS. Nah pada saat pelaksanaan selesai mencoblos itu diwajibkan untuk masuk kantor untuk memantau seperti apa kondisi di setiap paling tidak setiap desa kelurahan. Kalau bisa sampai ke TPS karena kami standby di kantor Pak. Kalau misalnya ada laporan bahwa di TPS A ini terjadi kekurangan logistik atau terjadi apa itu kan harus kami segera respon. Misalnya kalau ada kekurangan surat suara harus kami segera penuhi. Karena saat ini kan surat suara sudah sampai semua, sudah tiba semua di kabupaten kota dan terakhir tadi termasuk kekurangan-kekurangannya setelah dilaksanakan sortir dan lipat ada beberapa kekurangan yang telah dipenuhi oleh penyedia. Nah ini dari kami sekretariat ini diwajibkan untuk hadir di kantor untuk standby merespon kejadian-kejadian yang memang bisa kami segera tindak lanjuti. Jadi cepat dan tanggap ya Pak. Iya, betul. Betul sekali. Nah teman-teman, udah ada mungkin yang mau bertanya mengenai pembahasan kita pada sore hari ini? Boleh, silakan. Boleh mic-nya kakak operator, tim, teman-teman? Iya, boleh berdiri. Perkenalkan namanya, dari kampus mana, dan asal daerahnya juga boleh. Iya, dan langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, asal daerah Pangkep. Baik, berbicara mengenai pilkada yang menuju pemilihan, saya ingin menanyakan terkait apa saja tantangan yang dihadapi penyelenggara pilkada dalam menjaga atau membentuk integritas dalam proses pemilu ini. Kemudian menurut pandangan Bapak, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan pilkada untuk menuju pilkada yang berintegritas dan serta berkualitas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Arsa. Tepuk tangan untuk Arsa. Terima kasih. Ada lagi atau Bapak mau langsung jawab aja dulu? Mungkin langsung saya dulu. Langsung aja dulu, boleh Pak, silakan. Masalah apa tadi yang pertama? Iya, tadi yang pertama tantangan yang dihadapi teman-teman khususnya sekretaris. Integritas itu ya? Iya. Silakan, Pak. Kalau untuk tantangan integritas terus terang memang saya tidak bisa mengatakan tidak ada karena selama ini saya rasakan sendiri karena ada beberapa teman juga memang yang secara halus merayu untuk berbuat hal-hal yang mungkin secara etik melanggar.
Tapi bagi kami sebagai penyelenggara pemilu khususnya yang ada di KPU ini kan, ketika kami digaji oleh negara untuk melaksanakan pemilu, dan alhamdulillah bagi saya cukup, lebih dari cukup, kemudian untuk mencederai lagi integritas kami, ya bagi saya pribadi alhamdulillah tidak terpengaruh. Oleh karena itu saya memitigasi, melindungi diri saya dengan membatasi diri, Pak, ya? diri untuk tidak terlalu bergabung di ruang-ruang publik itu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ada teman dekat yang mungkin dari kampus dulu mendekati kita dan menginginkan sesuatu yang memang akan berdampak terhadap pelanggaran etika ini, kan paling tidak saya rugi, dia juga akan rugi. Betul, Oleh karena itu bagi saya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kami ini mungkin sudah berusaha. Persoalannya sekarang kan peserta ini kan tidak ada yang mengatur, tidak ada kode etik yang mengatur dia. Kemudian pemilih juga tidak ada yang mengatur kode etik. Nah, oleh karena itu kalau saya ke depannya memang perlu dipikirkan minimal untuk peserta pemilu atau pilkada ini diatur juga kode etik tentang itu. Karena kita tidak bisa memantau dengan lebih ini, Pak, ya? Iya, karena terkadang kami sudah sudah melindungi diri, tapi mereka ini kan terus menerus mungkin kalau dari depan tidak mempan, lari ke sini lagi atau lari ke kanan, bahkan Jadi, dari belakang. kena imbasnya Iya, juga. makanya yang saya sampaikan di awal bahwa untuk mencapai demokrasi elektoral yang berkualitas, yaitu tadi ini harus bersinergi semua, kolaborasi untuk menuju ke suatu tujuan pemilu atau pilkada yang berkualitas. Betul. Ya. Terutama saya sampaikan lagi ini kan saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa di pemilu kemarin ini secara kasat mata memang kan politik uang masih marak. Pasti masih marak, dan itu bisa dirasakan. Persoalannya sekarang kan yang terjerat dengan undang-undang atau regulasi terkait dengan money politik ini kan hampir tidak kedengaran. Tapi kita lihat hampir masif kemarin, dan itu menjadi rahasia umum bahwa kalau mau suara ya harus keluar duit. Nah, ini kan sebenarnya yang saya sampaikan dari awal, meskipun kami berintegritas, tapi kalau peserta dan pemilih yang tidak berintegritas, ya sama juga, mungkin secara prosedural terpenuhi. Betul. Tapi esensi demokrasi itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, gitu ya Arsaya. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi, Pak, tentang apa atau bagaimana peran mahasiswa ya Arsaya, bagaimana peran mahasiswa untuk mungkin ikut mendukung pilkada serentak ini berjalan sesuai dengan yang kita mau, berkualitas lah, Pak. Seperti apa? Alhamdulillah kemarin dari beberapa kampus kami sudah melaksanakan kerjasama, termasuk Unhas, UNM, dan saat ini ada beberapa teman-teman dari kampus-kampus itu melaksanakan PKL di kantor. Mungkin sekitar 30 orang, dan setiap permohonan masuk saya tidak ada tolak, langsung terima semua. Nah, itu untuk di kantor KPU Provinsi itu kurang lebih 30 orang, dan ini kami rasakan sangat membantu. Karena terus terang untuk wilayah 24 kabupaten kota, satu provinsi itu dengan staf mungkin sekitar 50 orang saja. Kami merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Teman-teman yang PKL di tempat kami itu dari beberapa kampus mungkin, dari Pak, beberapa kampus, dari Unhas, dari Unismu, dari UNM, kemudian UIN banyak juga di sana. Jadi alhamdulillah itu di kantor KPU Provinsi. Nah, kemarin di pelaksanaan pemilu juga ada kerjasama juga dengan kampus untuk membantu teman-teman di bagian partisipasi masyarakat untuk bersosialisasi di kabupaten kota. Jadi itu salah satu bentuk peran mahasiswa, Pak, ya. Nah, dan kedepannya mungkin saya tambah lagi kedepannya sebagai kaum intelektual ini kan seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas itu. Kalau bisa pengaruhilah pemilih. Jangan kok begitu. Masih mending misalnya kalau yang terpilih nanti dibayar itu betul-betul memikirkan rakyat. Nah, kalau sudah misalnya selesai itu rakyat dilupakan,
kan yang rugi rakyat juga. Betul. Nah itu mungkin saya mohon mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa supaya bisa lebih apa namanya Lebih membantu aware kami, lagi, Pak, ya. aware terhadap pelaksanaan pilkada yang berkualitas. Itu mungkin. Dan jadi Gen Z yang cerdas pastinya. Gen Z yang cerdas. Untuk menolak ya, Ya. money politik. Ya. Nah, itu paling penting ya, karena korban paling rawan itu sebenarnya mahasiswa, Pak. Digoda-goda untuk pulang kampung Ya. moko, gampang Ya. Ji. Bener kan, Ya, Pak ya? betul. Faktanya memang di lapangan seperti itu. Iya, betul. Jadi itu untuk peran mahasiswa itu peran yang paling penting untuk juga menolak money politik dan ikut membantu peran-peran seperti tadi Ya, di ya. KPU, Pak ya. Ada Ya. banyak mahasiswa yang PKL di sana Iya, turut PKL. membantu mendukung berjalannya proses pilkada serentak Iya, yang akan berlangsung betul. 27 November mendatang. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman. Iya. Nah, selain Arsa, ada siapa lagi yang mau bertanya? Boleh. Wah, satu-satu ya, jangan borongan ya. Syahril aja dulu boleh, silakan. Perkenalkan namanya, dari kampus mana, asal daerah, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sahril, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Sulawesi Barat. Baik, tadi saya sempat menyimak perkataan dari Bapak bahwa bagaimanapun penyelenggara berusaha untuk berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu, akan tetapi jika pihak-pihak lain masih melakukan misalnya money politik, itu tidak akan tercapainya pilkada berkualitas. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya peran KPU ini seperti apa sebenarnya dalam menyelenggarakan pilkada, dan kemudian apakah KPU ini tidak memiliki kekuasaan dalam misalnya mengadili pihak-pihak yang melaksanakan atau praktis politik uang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja dulu, Pak, atau mau kita tampung? Langsung jawab aja, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kalau mengadili tidak ada kewenangan KPU untuk mengadili. Itu laporan pelanggaran itu ada di Bawaslu. Kalau misalnya ada pelanggaran oleh peserta. Tetapi kalau penyelenggara itu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara atau DKPP. Nah, itu mekanismenya. Kemudian terkait dengan money politik tadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Sebenarnya kita sudah harus memulai membiasakan diri menggencarkan itu tolak money politik. Kalau secara secara prosedural pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia itu sudah termasuk baik. Iya. Ya, sudah termasuk baik. Hanya saja memang secara substansi itu tadi yang menurunkan nilainya itu karena money politik itu. Masih Secara menjadi PR substansi. besar ya, Pak Iya, ya? betul. Dan itu memang boleh dikata bahwa itu seperti pekerjaan tidak ada putusnya, Pak. Karena memang secara manusiawi ya, manusia butuh uang untuk melanjutkan hidup. Kemudian di sisi lain untuk menghasilkan pemimpin yang memang betul-betul memikirkan rakyat nanti itu kan kita butuhkan juga. Nah, ini memang dua hal yang bertentangan, karena seperti kita ketahui kemarin kan pasca pandemi kan ya, perekonomian Indonesia bahkan seluruh dunia mungkin boleh dikata Bener-bener down, Pak ya? ya down, dan sekarang mulai merangkak. Nah, tiba tahun politik ini yang begitu mungkin belum lagi misalnya peserta yang mengiming-imingi dengan jumlah yang fantastis. Iya. Siapa tidak terpengaruh? Nah, oleh karena itu tadi memang secara yang bisa membatasi ini ya moral. Kalau kita masih memegang nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, ya pasti kita bisa menolak. Sepanjang memang betul-betul yang bersangkutan ini mau membeli suara kita. Kalau misalnya membantu kita karena memang kita dalam kesulitan, ini dibedakan. Misalnya dalam kesulitan misalnya memberi tapi tanpa harus
memilih dia. Memilih dia, Ah, betul. Nah kan yang bisa dinilai di situ, apakah memang ini membantu betul-betul ikhlas atau karena ada maunya. Nah itu kan kalau misalnya memang dia ikhlas membantu, misalnya musola atau masjid di lingkungan kita, Iya, tapi jangan-jangan nanti setelah misalnya tidak terpilih menarik kembali bantuan itu kan, Iya. itu bisa dilihat. nah itu Makanya- yang bahaya, yang Iya. gawat ya. Makanya teman-teman mahasiswa sebagai ujung tombak ujung tombak masyarakat Ya. yang Garda minimal, terdepan ya, Pak ya. dia memiliki berpikir ilmiah lah. Ya, Ini kan bisa menyampaikan juga ke pemilih yang bahwa kalau misalnya menerima uang dari peserta karena mau memilih dia, apakah bisa dijamin nanti terpilih? Pikirkan kau. Paling nah, misalnya taruhlah misalnya 200.000, selesai itu dipilih, ya pasti kan kepentingan rakyat nanti terabaikan. Yang dia Terabaikan. pikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah keluar ini. Akhirnya pas masuk tahun keempat, ya usahanya lagi cari uang untuk maju ke berikutnya. Betul. Oleh karena itu saya minta ke teman-teman untuk jangan bosan-bosan lah. Memang berbuat baik itu susah. Kalau berbuat tidak baik itu gampang sekali. Nah itu memang ya natur manusia mungkin di situ ya. Iya. Ya itu mungkin Nah, dari saya. jadi lagi-lagi teman-teman audiens mahasiswa di luar sana juga Tribuners yang menonton di rumah, sama-samalah kita bekerja ya, bekerja untuk menghindari money politik, juga ikut mendoktrin sekitar kita, mendoktrin dalam artian positif untuk menolak money politik, betul-betul pilih pilihan sesuai hatinya kalian. Itu susahnya Pak, karena ada malahan biasa mahasiswa yang malahan dia ikut andil ya, oknum, saya sebut saja oknum mahasiswa yang ikut andil, malahan dia yang di lingkungannya ini bilang sini mau kok siapa ini. Tapi memang fakta di lapangan seperti itu Pak. Nah, Tapi jadi kita tidak boleh putus asa, Pak. betul, Harus tidak boleh berusaha, putus ya. asa. Meskipun memang godaannya sangat Iya, kuat, kita harus tetap berani untuk melawan money politik. Tepuk tangan dong untuk kita semua teman-teman. Iya, tadi sudah ada 2 orang yang bertanya lagi, angkat tangan. Boleh siapa ya? Cewek aja dulu deh, boleh. Mic-nya boleh dikasih? Ya, perkenalkan namanya, kampus, dan juga nomor sepatu. Oh enggak. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya menggarisbawahi penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas. Nah, yang tadi juga sempat dijelaskan oleh Kak Mehmet, di mana integritas itu sendiri merujuk pada sifat atau kualitas seseorang yang menunjukkan kejujuran. Berarti penyelenggara yang jujur menghasilkan pilkada yang berkualitas. Lantas pertanyaan saya, bagaimana KPU memastikan sampai akhir bahwa para penyelenggara pilkada tidak terjebak dalam partisan atau politik yang tidak jujur yang dapat merusak prinsip dari pilkada berkualitas itu sendiri? Dan untuk pertanyaan yang kedua, tadi Arsa menanyakan terkait peran mahasiswa, dan saya di sini ingin menanyakan terkait bagaimana peran internet pun sosial media dalam mengupayakan atau dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas pada tahun ini. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih banyak tepuk tangan untuk Aulia Putri. Nah, gimana tuh Pak? Lumayan berat juga pertanyaannya ya, dan berbobot ya. Terus Silakan Pak. terang, berbicara integritas memang gampang disebut, gampang dibilang, tapi pelaksanaan yang sangat sulit ini kan terkait juga dengan natur manusia. Natur manusia itu kan tidak ada puasnya. Oleh karena itu bagi kami di KPU tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan ke teman-teman. Di samping itu memang kami diatur secara ketat di Undang-Undang ASN. Itu untuk ASN secara umum. Dan untuk kami penyelenggara, ASN penyelenggara di KPU ini diikat lagi oleh kode etik penyelenggara. Jadi itu yang senantiasa memang hampir setiap saat kami mengingatkan, menginternalisasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi di KPU, yaitu integritas. Karena seperti di pemilu kemarin memang kami dipaksakan untuk setiap saat harus mampu melawan perbuatan-perbuatan yang akan mencederai integritas kami. Itu langsung memang perintah pimpinan dari pusat, dan ada jargon disampaikan bahwa integritas 24 jam.
Bukan berarti di jam ke-25 tidak berintegritas. Iya, betul, Artinya betul, dalam betul. satu hari satu malam itu harus berintegritas. Nah ini yang kami senantiasa sampaikan ke teman-teman bahwa kalau bukan dari penyelenggara, kalau penyelenggara saja yang tidak berintegritas, bagaimana hasil pemilihan umum dan Iya. pemilihan kepala daerah ini akan berkualitas. Lagi-lagi mungkin- Pak ya, 5 iya. kunci tadi itu Iya. harus memang saling bersinergi. Iya, Dan saling juga bersinergi. mengenai tadi saya izin Iya. menjawab juga Pak ya pertanyaan dari Aulia Putri. Pastinya juga teman-teman dari KPU Iya. sudah apa ya, saling mengingatkan satu sama Iya, lain, saling memperhatikan betul, iya. untuk lagi-lagi tadi jargonnya, Iya. integritas 24 jam. 24 jam. Dengar gitu semua anak-anak. Iya. Pasti Pak ya. Iya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai apa ya? Sosmed ya? Ya, Ya. peran sosmed. Ya, ini memang apa namanya? Sosmed ini terus terang juga termasuk yang kami waspadai. Karena sosmed ini bagi kami pimpinan di pusat itu dipantau langsung. Karena kalau misalnya kejadian di Makassar saja kemarin terjadi apa namanya? Pembayaran pembayaran honor Ya. terhadap pelaksana di TPS itu bertumpu berbaris, akhirnya muncul di medsos ada yang mengatakan bahwa demo karena tidak dibayar honornya. Padahal 2 hari sebelumnya, karena ini hari ketiga setelah pemilihan baru datang, Iya. ini teman-teman di KPU Makassar sudah menyiapkan untuk bayar honornya secara langsung, cuma tidak ada yang datang. Betul. Alasannya katanya masih capek. Pas hari ketiga mereka bertumpuk. Nah inilah hal-hal yang begini yang saya bilang, teman-teman mahasiswa juga jadi garda terdepan untuk membantu kami menyampaikan bahwa sebenarnya tidak begitu. Iya. Nah kalau misalnya teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan hal-hal yang benar di medsos, insya Allah kami terbantu dengan itu. Dan ini kan paling tidak kalau sudah dihandle oleh pihak lain terkait dengan pelurusan berita-berita yang negatif terhadap KPU itu, kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa lebih mempercepat pelaksanaan kegiatan kami di tahapan pilkada atau pemilu ini. Nah, kesimpulannya peran apa namanya sosmed ini bisa berperan negatif, bisa berperan positif. Dan kami harap teman-teman mahasiswa sebagai generasi Gen Z ini ya bisa membantu kami lah, bisa lebih peduli terhadap pelaksanaan tahapan pemilih ini. Kan ujung-ujungnya nanti kalau misalnya pemimpin lokal atau pemimpin nasional yang terpilih nanti memang berkualitas, kan manfaatnya akan kita rasakan semua. Semuanya tenang ya, Iya, semua betul, hatinya tenang betul. pastinya. Dan satu lagi, hasil pemilu kemarin mudah-mudahan sampai saat ini kan masyarakat begitu menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan nasional kemarin. Iya. Artinya ada beberapa memang janji-janji yang sudah langsung beliau laksanakan. Betul. Mudah-mudahan kita berdoa lah kalau pemimpin lokal kita juga bisa mendukung dengan Melakukan hal yang sama melakukan juga hal ya. yang sama. Betul, Insya Pak. Allah pasti kondisi Indonesia pasti bisa lebih baik ke depan. Betul. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi mengenai sosmed itu sendiri ya, itu seperti yang tadi Pak Adnan sampaikan, ada kasus bahwa ternyata malahan playing victim tuh. Ya. Yang tadinya mereka bilang nanti pipa, nah, malahan pas datang bertumpuk dikiranya narasinya lagi beda lagi di situ Pak ya. Itu Dan saat itu saya langsung ditelepon sama sekjen, dimarahi. kena Kenapa marah bisa lagi tidak Bapak. dibayar? Nah, itu penting kita untuk apa ya, warganet istilahnya ya. Kita harus apa ya, check and recheck. Check and recheck karena seperti yang tadi Pak Adnan katakan bahwa sosmed ini itu ada positif dan ada negatifnya. Nah, apalagi sekarang kalau di zaman-zaman pilkada seperti ini, wah rawan hoax. Itu yang paling kita hindarin sebetulnya. Dan pesan juga saya para Ya. mahasiswa, mungkin kalau menilai peserta atau calon pemimpin kita, nilai dari visi misinya. Betul. Jangan mempersoalkan personal pribadi pasangan Ya. calon. Karena kan dari visi misinya teman-teman bisa menilai, karena teman-teman ini kan artinya berpikir ilmiah. Iya, Dan pasti teman-teman bisa membedakan mana yang kira-kira mungkin visi misinya memang betul-betul untuk kemaslahatan berpengaruh untuk iya, kita semua. mana yang tidak. Nah ini mungkin bisa teman-teman diskusikan. Akhirnya nanti kan
bisa menyampaikan hal-hal yang positif Ya. terhadap pasangan calon. Ini menjadi catatan penting Iya. juga untuk kita semua bahwa jangan menilai pasangan calon dari personal Iya. brandingnya, tapi kita fokus saja pada visi misinya. Mana kira-kira di antara para pasangan calon ini yang menurut kita wah cocok ini tahu bisa untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Adnan, teman-teman sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya Aulia Putri ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Yang paling belakang. Ada pria berkumis, silakan. Mana mic-nya boleh, teman-teman? Ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Safri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Ya, mungkin pertanyaan saya ini lebih ke transparansinya KPU, Pak. Kita ketahui bersama bahwa KPU ini memiliki harus transparan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah transparan seperti apa yang dilakukan KPU, Pak? Transparan apa saja yang perlu memang diketahui publik, dan apa kalau misal ada pengecualian apa itu, Pak, dan apa landasan hukumnya? Terima kasih, sekian. Oke. Terima kasih Yasir dari Stein Majene. Soal transparan nih Pak. Nah, gimana tuh Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau soal transparan ini kan memang salah satu salah satu instrumen juga yang untuk penegakan kode etik. Ya, salah satu pilar Iya, juga salah Pak satu ya. pilar juga untuk penegakan kode etik. Ini transparansi KPU selama ini kan setiap contohnya untuk di pusat itu sebagai regulator, karena kami di 3 tingkatan ini, Ya. pusat regulator, kemudian koordinator di provinsi, kemudian eksekutor undang-undang itu Ya. di tingkat kabupaten kota. Nah, setiap peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPU itu pasti disampaikan dulu ke DPR, karena memang aturannya begitu. Ya. Harus dengan persetujuan DPR. Aha. Kalau yang 2 pemilu lalu itu tidak perlu. Keputusan KPU itu langsung diputuskan KPU, selesai langsung laksanakan. Tapi ini harus melalui persetujuan DPR. Betul. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa kami memang transparan. Misalnya, kemudian yang kedua, di setiap yang kami lakukan untuk pelaksanaan pilkada itu, di 2022 pada saat kami mengajukan anggaran pilkada juga ke Pemprov, itu kami ada uji publik. Jadi setiap item kebutuhan kami itu diketahui oleh orang. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan calon itu kan Ya, kami dapatkan dari tim pemeriksa kesehatan. betul. Nah, itu ada hasil keputusannya di situ bahwa ini begini kondisi kesehatannya. Itu yang tidak boleh dibuka oleh publik, yang bisa diketahui publik bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara kesehatan. Kalau Tapi hal- detail hal- apa ya, hal sakitnya, privasi detailnya jangan privasi Pak ya. detail perorangan itu Betul. tidak boleh. Itu mungkin dari saya. Seperti itu Yasir, sudah paham? Tepuk tangan dulu untuk Pak Adnan, teman-teman sekalian. Masih ada lagi yang mau bertanya, kesempatan terakhir teman-teman, boleh? Iya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tommy Tandung. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Sosiologi. Berbicara tentang pilkada berkualitas, itu berbicara tentang bagaimana konsep atau tujuan atau mungkin fasilitas pendukung pilkada itu berjalan dengan semestinya toh Pak, di dalam proses pilkada atau di lapangan begitu. Nah, kalau tentang berbicara tentang penyelenggaraan pemilu, itu pasti kan melibatkan banyak unsur. Pemerintah, aparatur sipil, masyarakat sebagai pemilih. Nah, pertanyaanku itu toh, seperti apa atau bagaimana intervensi yang dilakukan oleh KPU untuk sekiranya bisa apa lagi?
bagaimana intervensi yang dilakukan KPU untuk sekiranya tidak melibatkan pihak-pihak terkait atau dalam kasus ini para paslon untuk tidak terlibat dalam proses pilkada, begitu. Atau dalam artian tidak terlibat dalam proses pemilihan suara. Nah, yang kedua, mau juga bertanya terkait kita tahu kalau masyarakat desa terlebih khusus di pelosok, mereka itu punya kesadaran politik itu yang dapat dikatakan rendah, begitu. Jadi di mana peran KPU dalam untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan politik atau dalam konteks ini pilkada, mungkin begitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Tommy. Tepuk tangan untuk Tommy, teman-teman. Gimana Pak, bisa langsung dijawab? Intervensi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya di KPU itu kan ada divisi yang melaksanakan tugas-tugas itu, misalnya divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi. Ya. Nah ini kan tugasnya adalah memberi semacam pemahaman, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana seharusnya seorang pemilih itu bertindak. Nah inilah yang dilaksanakan selama ini oleh teman-teman di divisi dan bagian partisipasi masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi berdasarkan segmen. Misalnya segmen perempuan, kemudian segmen disabilitas, kemudian segmen marginal. Semua ada bagian-bagiannya Pak ya. Ya. Makanya saat ini kegiatan teman-teman di Parmas itu paling mempunyai banyak kegiatan, Pak. Karena sampai ke warkop-warkop yang teman-teman biasa ngumpul semua di sana. Kami intervensi juga melalui itu. Kemudian kelompok-kelompok marginal yang mungkin selama ini tidak terlalu peduli terhadap pelaksanaan pilkada ini kita sentuh juga dengan melalui sosialisasi. Nah, oleh karena itu saya minta juga di samping memang KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, ya kami berharap teman-teman mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk memberikan juga pemahaman ke pemilih bahwa sebaiknya pilih yang begini, jangan pilih karena uangnya. Nah itu saja mungkin yang teman-teman setiap satu orang memberitahukan ke orang, insya Allah mungkin pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran, akan menimbulkan kesadaran bahwa kalau kita salah pilih 5 tahun kita menyesal. Kalau kita salah pilih 5 tahun kita menyesal. Karena ada juga pemuka agama saya pernah dengar bahwa sebenarnya gambaran apa yang tergambar di pemimpin suatu kaum itu merupakan gambaran dari masyarakatnya. Nah saya berpikir betul juga ini, karena misalnya kalau orang brutal yang memilih pasti yang terpilih juga orang brutal. Kalau kita berpikir memilih orang baik, insya Allah akhirnya akan menghasilkan orang baik. Nah ini perlu dipegang di samping memang cerminannya Pak ya. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Betul. Kalau rakyatnya memilih yang memang yang salah, artinya rakyatnya memang sudah berpikir salah. Tapi kalau rakyatnya berpikir baik, pasti insya Allah yang terpilih akan pemimpin yang baik. Itu mungkin dari saya. Kemudian pertanyaan kedua tadi Pak mengenai bagaimana peran KPU di pelosok, sama juga mungkin Pak ya, di pelosok-pelosok ya. Itu juga menjadi tugas kita sama-sama ya. Betul. Tugas kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Ini kerja kolaboratif. KPU saja. Tidak hanya KPU saja, karena KPU tidak 2 jigodong tangannya, betul Pak ya, tidak 1000 tangannya. Jadi ini peran kita bersama untuk sama-sama saling ingatkan nenek tak bisik-bisik, jangan, betul ya Pak ya, nenek tak semua tante om yang mungkin apalagi yang tante om tak biasa mudah sekali terpengaruh, itu yang harus selalu kita doktrin Pak ya. Paling tidak menyampaikan bahwa si ini, ini dia mau bikin, yang ini dia mau bikin. Betul. Pilih yang mana kita mau minimal pilih. Kita kasih tahu paslon yang ini loh yang dia persiapkan. Paslon yang ini loh dia persiapkan. Nah, betul. Itu salah satu bentuk kita membantu keluarga kita ataupun juga rekan-rekan kita yang mungkin menurut Tommy tadi kurang kesadaran politiknya. Nah, di situ tugasnya kita yang juga mungkin turut membantu KPU juga Pak ya. Oke. Baik, nah sebelum kita menutup saya mau kasih satu pertanyaan dan siapa yang bisa jawab langsung angkat tangannya. Pertanyaannya ini cukup simpel ya. Saya cuma mau mengetes, jangan sampai kita mau memilih tanggal 27 tapi enggak kita tahu siapa. Siapa nama calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulsel? Angkat tangannya.
Siapa nama calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel? Nama lengkapnya. Ayo, siapa? Ada yang bisa? Oke. Apakah orang Majene yang tahu? Iya. Ayo, masa orang yang Majene yang tahu? Ayo. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Nama lengkap boleh ya? Lengkap dengan titel-titelnya. Bisa saya ulang Kak ini? Berdiri dong, supaya cantiknya kelihatan. Oke, baik. Mohon maaf sebelum bisa saya ulang, ini Gubernur Sulsel ya? Gubernur Oh, iya. dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Untuk pasangan calon nomor 1, Bapak Dani Pomanto dan Pak Azhar Arsyad. Dan untuk calon nomor 2, Bapak Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Iya, meskipun kurang lengkap tapi betul. Tepuk tangan dulu untuk Onel. Nanti langsung dapat hadiah umroh ya, Honda ya. Ada hadiahnya di belakang sana. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak sebagai penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement ataupun juga pesan-pesan tidak hanya pada mahasiswa, tapi seluruh yang menonton, yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Baik, yang pertama mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau mau menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan tema kita, ya berpikirlah yang berkualitas. Ya. Berpikir berkualitas itu artinya tidak asal memilih, tapi memikirkan kira-kira ke depan yang bisa memperbaiki kondisi lokal kita di Sulawesi Selatan ini yang mana. Nah, oleh karena itu saya minta juga ke teman-teman untuk senantiasa jangan pernah capek, seperti KPU juga tidak pernah capek menyampaikan hal-hal yang bisa mempengaruhi integritas penyelenggara. Karena teman-teman juga di TPS itu kan manusia biasa juga. Paling tidak kalau tidak bisa lindungi dia dari pengaruh-pengaruh pasangan calon ya, jangan pengaruhi. Kalau tidak bisa lagi kita lindungi. Iya. Jangan pengaruhi, biarkan mereka bekerja dengan baik, karena mereka juga ini kan dibiayai dan fasilitasi oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau teman-teman ini juga mempengaruhi, akhirnya sebagai manusia bisa saya terpengaruh. Dan hal yang terbaik adalah melindungi teman-teman penyelenggara, terutama penyelenggara ad hoc itu untuk bekerja dengan baik, tidak mengganggu dengan iming-iming yang bisa mencederai terlaksananya demokrasi kita di Sulawesi Selatan. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Adnan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Tribun Timur. Sehat-sehat selalu. Semangat bersama teman-teman ya menuju H-9 Pilkada. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita mau semuanya. Nah, sebelum kita menutup, saya mau kita yel-yel dulu sedikit, nanti dipimpin oleh Pak Adnan. Kalau Pak Adnan bilang Pilkada 2024, teman-teman bilang tolak money politik. Boleh? Oke, kita tes lewat saya dulu Pak ya. Pilkada 2024. Jangan tongko dodong, kalau dodong jangan tongko dodong. Pilkada 2024. Lebih kompak lagi dan sekarang langsung dipimpin sama Pak Adnan. Silakan Pak. Pilkada 2024. Tolak money politik. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Tentunya juga terima kasih banyak kepada Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir program podcast Ngobrol Politik. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili kru yang bertugas. Saya Mehmet Gunawan mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.